Nah, tidur saya dibangunin sama kiai putih-putih. Sholat, ya kan? Saya udah, saya cuek aja namanya saya sholat, orang saya agama beda keyakinan. Saya tidur lagi, dibangunin lagi, sholat. Oh, udah, nah udah, mikir saya tuh kan, oh sholat udah tidur. Nah besok pagi saya bangun, ada Komeng di situ. Emang saya berdua terus sama Komeng. Meng, gue mau ngomong nih. Ngomong apa sih lu kalau itu kan gitu? Nggak nih serius nih gitu kan. Kenapa? Gimana Meng? Kalau gue masuk Islam. Rod, bikinin kopi. Saya bikinin kopi. Saya ngopi. Kan bukan mau saya. Iya. Baru ketahuan udah lama lu. Dicium nih, Bang Andi kok agak bau-bau. Iya Rod, coba deh buka. Pos kaki ya. Pejuang langit generasi 80-an hingga tahun 2000-an mungkin sudah nggak asing lagi nih dengan komedian yang satu ini. Namanya Gunardi Salam atau terkenal luas dengan Rudy Sipit. Seniman kelahiran tahun 60-an ini melambung namanya melalui grup lawak Diamor bersama Komeng, Jarwo Kuat, dan Mamo. Mengawali karir dari lomba-lomba lawak tunggal hingga menang satu persatu lomba, membawa nama Rudy Sipit masuk ke layar kaca. Kepiawaiannya dalam mengkonsep lakon komedi membuatnya sering didapuk menjadi penulis naskah acara lawak. Tak berhenti di situ, Rudy juga dikenal sebagai bapak komedian Indonesia. Ini karena Rudy Sipit telah melahirkan nama pelawak-pelawak besar seperti Komeng, Sule, Bedu, Wendy, Denny, dan Narji. Nih, ya buat kalian nih kalau mau tahu, nih yang ngajarin saya ngelawak selama 2 tahun nih. Deh nggak tahu. Nanti kita kupas di konten gue ya. Ya, sekarang konten sini dulu. Saya senang orang maju. Apalagi sesuai dengan bidang yang saya geluti, sesuai passion saya melawak. Ya. Jadi senang orang pengen jadi pelawak, saya senang. Gitu kan, disuruh orang salah satu stasiun TV, aduh kaderisasi dong Ruth, karena waktu itu ada salah satu grup lawak lah di situ. Nah, saya bikin, nah, sampai ayah terpilihlah Cagur. Kalau untuk dia maju jadi sukses, ya bukan karena saya, karena punya kemauan dia, nah, gitu kan. Allah lah yang nentuin ya kan, diangkat sama Allah. Piyama Apa? Narapidato. Sini. Pak, jangan. Bagus ini. Pak, maaf. Masya Allah, di saat banyak nama besar yang menjaga ilmunya untuk keuntungan diri sendiri, Rudy Sipit malah senang berbagi tanpa pamrih. Kesenangannya untuk berbagi ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya berharap balasan darinya. Baginya, semua rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Saya nggak ada iri karena ya saya harus ikhlas. Kalau kita timbal balik, wah repot. Akan terpikirnya yang enggak. Tapi kalau ikhlas, ya udah, emang lo sukses, rezekinya Allah yang ngatur. Kan Allah yang ngatur, diangkat. Karena dia maunya belajar gimana, tapi emang Allah belum ngangkat ya susah. Tanya, Pak, ini ada panggung nggak? Boro-boro panggung, WA. Ada panggung. Ini semua mau ngelawak di mana? Jualan semua. Amalan untuk ikhlas dan senang berbagi menjadi jalur langit yang selalu Rudy Sipit jalani. Tanpa pernah berpikir apa yang akan diterimanya nanti. Rudy yakin semuanya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan yang lebih tinggi derajatnya. Belakangan keberkahannya sering ia rasakan. Ia sering kebagian job dari para pelawak-pelawak yang dulu ia bantu. Salah satunya adalah Komeng yang menjadikan dirinya sebagai timnya di Komisi 3 Bidang Seni Budaya Pemuda dan Agama. Salah satu agendanya adalah konsolidasi para pelawak di PASKI atau Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Di sini, silaturahmi komedian se-Indonesia dari semua lapisan umur bertemu. Rudy Sipit lahir dari keluarga keturunan Tionghoa. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam tradisi keluarga yang kental dengan ajaran leluhur. Namun kegelisahan mengantarkannya pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kan abang pernah memeluk keyakinan sebelum ini selain Islam kan? Iya. Itu memang keluarga terbuka soal itu? Oh enggak, saya keyakinan saya udah 2 kali saya pindah, jadi Islam ini yang ketiga. Iya, 1, kedua, ketiga berarti. Keyakinan sama keyakinan yang lain, terus saya keyakinan kedua. Nah,
Itu keyakinan kedua itu saya ngajak mama saya. Nah, papi saya nggak mau diajak. Saya ajak, semua adik-adik saya ajak. Keyakinan saya itu harus belajar dulu setahun setengah loh. Memperdalam itu. Karena saya bergaul grup lawak, ada Diamor, saya Komeng Jarwo sama Mamo. Nah yang ini saya doang nih, ya kan, keyakinannya nih. Nah terus saya liatin, wah Komeng sholat, semua sholat, saya enggak gitu. Dari rasa penasaran karena kerap melihat dan memperhatikan rekan-rekannya sholat, tumbuhlah rasa ingin tahu akan Islam. Sampai akhirnya mimpi menjadi titik hidayah seorang Rudi Sipit. Karena saya sering berdua sama Komeng, yang lain tuh yang dua Jarum sama Mamo sering pulang. Jadi kantor itu saya nungguin berdua aja tuh. Suatu saat dia tidur. Nah tidur saya dibangunin sama Kiai, putih-putih. Sholat, ya kan. Saya udah, saya cuek aja. Saya tidur lagi, dibangunin lagi, sholat. Oh udah, nah udah, mikir saya tuh kan, oh sholat udah tidur. Nah besok pagi saya bangun, ada Komeng di situ. Emang saya berdua terus sama Komeng. Meng, gue mau ngomong nih. Ngomong apa sih lu kalau itu kan gitu? Nggak nih serius nih gitu kan. Kenapa? Gimana Meng? Kalau gue masuk Islam, jangan gimana? Udah penuh. Kang Maman, maaf nih, ganggu sebentar saya nih. Melalui mimpi, Rudi mengatakan getaran hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, Rudi segera menangkap hidayah itu. Tanpa ragu dan berbekal dukungan dari sesama pelawak, seniman legendaris ini mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semuanya dilakukan dengan tulus tanpa berat hati. Yang ada di benak Rudi Sipit hanyalah iman yang mulai tumbuh perlahan namun pasti. Bang Jarwo yang nemenin katanya. Iya, salah satu teman dia ini untuk menjadi saksi, menjadi mu'alaf. Nah udah saya ajak aja, janjian sama Pak Kiai, pengurus masjidnya. Akhirnya udahlah, kalimat syahadat diucapin sama Pak Rahmat ini. Lihat dong wajah saya tuh. Iya, Pak Solihin. Pak Rudi. Gimana Bang Jarwo melihat sahabat dekat nih dulu bangun karir bersama-sama juga kan? Iya. Melihat beliau ini menjadi seorang muslim. Ya alhamdulillah, maksudnya ini bukan karena kita paksa terus kita pengaruhi, enggak, tapi kesadaran beliau sendiri. Nah di situ yang kita membuat senang gitu kan. Pejuang Langit sholat telah mengantarkan Rudi pada hidayah. Makanya sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kewajiban agama yang satu ini selalu ia jaga. Berusaha istiqomah untuk menunaikannya tepat waktu. Inilah yang sekaligus menjadi jalur langitnya. Tak hanya yang wajib, pelan-pelan Rudi mulai menambahnya dengan sholat sunnah. Dan alhamdulillah, hingga kini ia tak pernah absen sholat duha dan selalu ia lakukan sebelum beraktivitas. Terus belajar sholat, baca-bacaan itu gimana Bang? Dan apa yang Abang rasakan setelah Abang menunaikan sholat untuk pertama kalinya? Ya kan kita pas udah masuk Islam, mau nggak mau kan harus bertanggung jawab tuh. Nah. Kita memahami terus. Kalau saya sama teman-teman, ya namanya pelawak kan kadang-kadang suka ngeyel aja tuh, bercandaan aja. Ya. Saya harus fokus. Sampai saya ngundang guru ngaji, belajar ngaji, terus tuntunan sholat. Baik. Gitu kan. Terus ya namanya orang baru, saya kan nggak bisa dong bahasa Arabnya untuk ininya, untuk sholatnya kan banyak kan itu. Udah, hafalin aja dulu Al-Fatihah sama cara pengambilan wudhu. Karena kuncinya di awal. Nah disitulah pertama kali saya ambil wudhu. Wah, gimana perasaannya gitu kan. Beda gitu loh. Masya Allah, menjadi mu'alaf mengajarkan Rudi Sipit satu hal yang sangat berharga, bahwa iman bukanlah sesuatu yang instan. Ia tidak langsung sempurna. Ia juga tidak serta-merta memahami semua syariat Islam dalam satu waktu. Namun justru disitulah keindahannya. Rudi menjalani Islam setahap demi setahap. Dengan kesungguhan dan kesabaran, ia belajar arti istiqomah tetap berjalan meski pelan. Awal saya sholat tuh kan, udah sholat, pas abah sholat itu baru perasaan saya beda banget gitu kan. Karena ternyata kita tuh
agama Islam ya kan, sholat itu sebenarnya olahraga kecil yang membentuk kita. Semua itu semuanya ada ininya, Manfaatnya. Ya? manfaatnya ternyata gitu kan. Makanya kenapa nggak harus sholatnya buru-buru, ya percuma gitu, nikmatin gitu loh. Sebenarnya itu, dan juga kayak ada obat juga itu. Itulah makanya pas sholat, oh beda ya gini-gini gitu kan. Rudi Sipit meresapi ibadah sholat. Ia menemukan ketenangan dalam menyempurnakan sholatnya. Perasaan tenang dalam tiap gerakan membuat semua cemas dan stresnya sirna. Perasaan inilah yang menjadi keberkahan bagi Rudi Sipit dan begitu ia cintai. Allahu Akbar. Pejuang langit sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rudi sudah berkomitmen untuk tanggung jawab dengan keyakinannya. Maka di saat diminta hitan, sekalipun ada rasa takut, namun tetap ia jalani. Terus kata Komeng, Dut, kalau mau masuk Islam, syarat itu harus sunat. Harus sunat. Ah, gimana? Iya. Wah, sakit gak, men? Ya, kayak digigit semut. Memang semutnya sekampung. Wah, kalau main. Udah, akhirnya mau nggak mau. Kalau Islam kan harus disunat. Syaratnya kan itu. Kan akhirnya, oh iya, saya ikutin dah. Gitu kan, meskipun saya takut disuntik, mah disunat, ya kan, dipotong. Saya ikutin syarat itu. Nah, itu sunat, akhirnya saya beranikan diri. Itulah mengapa dengan niat menjemput hidayah secara total, mengalahkan ketakutan Rudi Sipit akan suntik, menguatkan dirinya untuk bersunat di usia 33 tahun. Nah, pejuang langit, menjadi mukmin bukan berarti Rudi lepas dari ujian. Iya, Langsung diuji sama Allah. Iya. Apa ujiannya waktu itu? Nggak ada kerjaan. Wah, saya bingung itu. Nggak ada kerjaan. Mungkin ini kali ya. Tuh sampai saya juga cerai. Nanti itu di situ kan. Ujian banget itu. Cerai. Ya kan, waduh. Ya, anak saya harus ambil. Anak saya mengurus. Udah saya nggak ada kerjaan. Wah, itu yang paling ternyata memang harus diuji dulu. Lu kuat apa enggak? Nanti takut-takut lu balik lagi kan gitu. Iya. Itu akhirnya saya terus aja meyakinkan bahwa Islam itu emang indah. Alhamdulillah akhirnya ditawarin lah. Mulanya saya jadi penulis naskah. Dengan kesabaran dan keyakinan, Rudi bisa melewati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman di hati kecilnya seolah bicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya. Tak mungkin kalau Allah akan meninggalkan hambanya. Dan siapa sangka, dari iman yang teguh dan ibadah sholat ini, Allah Azza wa Jalla datangkan hadiah bagi hambanya. Ucapan itu doa lo, itu benar. Makanya kita hati-hati dengan ucapan itu kan. Kalau bisa yang baik-baik aja. Karena gini, waktu saya sholat, di sejadah saya itu kan ada inian Mekah ya. Terus habis sholat saya bilang, cuma saya ngomong gini loh. Kapan saya kesini? Tuh bang itu doang. Nah terus pas 2 hari itu kan saya syuting, yang main salah satu Komeng. Tapi Komeng nggak syuting, Komeng di rumah. Tiba-tiba WA saya bunyi, terus, nah itulah, sedih juga nih. Terus, ya dulu mau umroh gak gitu. Langsung saya iya itu dari undang ya. Kadang-kadang yatim. Masya Allah. Suami bilang ngatin dah. Udah sedih tuh kalau itu tuh. Udah anak umroh. Gratis. Pejuang langit, keberkahan dari iman Rudi Sipit berbuah manis. Betapa cepatnya doa Rudi Sipit terkabul. Kun fayakun. Semuanya terjadi atas izin Allah. Ia mendapatkan kesempatan umrah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Di tanah suci, Rudi Sipit begitu khusyuk beribadah. Tidak bicara sembarangan, apalagi bercanda yang tidak pantas. Dari ibadah umrah ini, Rudi berkomitmen untuk menjauhi lawakan yang kasar, kotor, dan penuh kebohongan. Masya Allah. Keputusan menjadi mualaf bukanlah langkah mudah. Rudi tahu resikonya. Ia tahu akan ada penolakan, ia juga tahu akan ada luka. Dan benar saja, ibunya sempat menentang keras keputusannya. Namun Rudi tetap memilih melangkah. Saya kan bikin KTP kan masing agamanya beda keyakinannya. Harus KTP-nya ini.
bikin. Nah disitulah pas mau bikin KTP, papi saya mah orangnya bebas. Yang penting lu bahagia, lu meluk agamanya bahagia. Mama saya, RW di sono rame. Ya kan ke RW kan, RW bilang, Rudi mau masuk Islam, Rudi mau masuk Islam. Mama saya dengar, wah langsung merah mukanya, ya kan. Wah saya kaget juga, wah saya nggak kenalin mama kok saya merah gitu, saking marahnya. Langsung di situ ngejat. Lu ya katanya, dulu lu ngajak gue agama ini, sekarang lu pindah, maunya apa sih lu? Gitu kan, lu jangan, ini gue coret kakaknya, waduh, kaget saya. Kalau saya yang dicoret kakaknya, saya mau ikut kakak selainnya, repot. Wah gimana nih, gimana nih, oh udah, akhirnya mau nggak mau saya nekat aja, saya bikin, sampai akhirnya ada surat. Rudi Sipit hanya bisa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan dan melunakkan hati sang ibunda agar mau menerima keputusannya. Dan tak butuh waktu lama, ujian terberat di hidup Rudi Sipit pun datang. Namun justru ujian berat inilah yang melunakkan hati sang bunda. Istri saya hamil itu ujian yang paling berat. Kalau lahirin itu ada dua, ada kembar darah, kembar ketuban. Ya. Kalau kembar ketuban itu pecah langsung keluar. Ya. Nah, kalau kembar darah itu darah aja. Itu pembukaan dari 1 sampai pembukaan 45. Dari yakin ya, sampai lemes. Itu situ mama saya liatin ya gini. Saya ada ibu di ada situ? ibu saya. Ya, Ibu saya biarin ini tapi ya kayak namanya cucu pertama. Akhirnya mama saya ini mama minta air. Baik. Udah tuh. Doain. Itu. Si itulah doa orang tua. Saya kasih minum. Saya pas keluar, saya lihat anak saya udah di sini. Susah ini anak saya udah keluar. Itu udah, saya tarik tuh. Bener itu, udah tarik gitu kan. Begini supaya saya menangis. Ya. Saya ajanin tuh. Nah itulah maksud saya sedih kok doa orang tua itu. Dan Masya Allah, setelah kejadian itu sang mama menjadi luluh dan menerima keputusan Rudi Sipit. Rudi Sipit mengajarkan satu hal penting. Tidak semua orang menemukan kebenaran di usia muda. Tidak semua orang berjalan lurus sejak awal. Namun siapapun yang jujur mencari akan dipertemukan dengan jalan pulang. Keberkahan hidupnya tak selalu berupa harta berlimpah ataupun popularitas besar. Keberkahannya adalah hati yang lebih tenang, hidup yang lebih terarah, dan rasa cukup yang tidak ia miliki sebelumnya.